wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Muhammad Ali MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat yang saya hormati, dan tak lupa rekan-rekan yang insya Allah berbahagia. Perkenalkan, di sini nama saya Risra Fatul Hamidah Alikmah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4, Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, di sini saya akan membuat video tentang beberapa materi yang tercangkup di dalam fikih munakahat untuk menunjang UAS mata kuliah fikih munakahat. Materi yang pertama kita akan membahas tentang walimatul urs. Walimatul urs itu adalah pertemuan yang diselenggarakan dalam sebuah pesta dalam pernikahan dalam rangka ungkapan syukur dari yang melaksanakan walimatul urs tersebut, atau mensyukuri nikmat atas pertemuan dari anak Adam dalam suatu ikatan yang sah dalam ikatan agama. Atau walimah juga itu bisa dikatakan sebagai pemberian kabar kepada semua orang bahwa si pemberi kabar tersebut sudah menikah dan resmi, sehingga tidak menyebabkan fitnah ketika keduanya sedang berkholwat. Maka dari situ dia bisa lebih bebas lagi dalam bersamaan dengan pasangannya itu. Hukum walimah, hukum menghadiri walimah itu adalah di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, apabila seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimatul urs atau resepsi pernikahan, maka penuhilah. Hadis riwayat Muslim. Tapi ada sebuah hadis lagi, yakni Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menghadiri undangan walimah atau pernikahan, sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi menghadiri walimatul urs itu adalah hukumnya wajib. Apabila jika ada uzur yang memenuhi syar'i, maka tidak apa-apa untuk tidak mendatangi walimah undangan tersebut. Jumhur ulama bersepakat bahwa mengadakan walimatul urs adalah sunnah muakkad. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan untuk Zainab. Beliau mengadakan untuknya dengan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun yang harus dijaga dalam walimatul urs itu yang pertama, sebuah dengan dia dan wajib hukumnya menghadiri walimatul urs kecuali ada uzur yang syar'i. Baik, materi selanjutnya yakni tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Jadi mereka meminta tentang hukum-hukum tentang wanita, dan Allah memberikan jawabannya dan dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa. Jadi kezaliman di muka bumi ini tidak ada dikarenakan tidak adanya rahmat. Orang yang memberi kasih sayang kepada sesama, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepada dirinya. Tetapi di saat dicabut rahmat, maka semua tidak akan nyaman meskipun itu suami istri yang sah. Nah, dari sini muncul kezaliman yang akan timbul di dalam keluarga tersebut. Jika dia berbuat dalam kezaliman kepada anak yatim, itu maka akan berimbas di dalam keluarganya. Di sini dijelaskan bahwasanya bayi yang di dalam kandungan harta warisannya sama dengan yang sudah besar dan ada di dunia.
Uh, Baik ibu-ibu yang memiliki anak-anak yatim, sebenarnya wanita yang mementingkan kebahagiaan suami daripada dirinya itu bisa dikatakan sebagai wanita-wanita surga yang berjalan di atas bumi. Nah, hak-hak suami terhadap istri dalam keluarganya itu, suami tidak boleh menyakiti istrinya ataupun nuzuk. Kalau ada suami yang nuzuk atau menyakiti, lelaki tidak memberikan senyum kepada istri, haram baginya. Ketika seorang suami tidak memberikan senyum kepada istri, maka haram hukumnya. Ketika si laki-laki tidak mau ngomong dan malah mencaci, menyebut nasab atau mencaci dari anggota tubuhnya, semisal dia jelek, dia nggak cantik, itu dinamakan laki-laki tersebut nusuk kepada si istri. Sebenarnya tidak hanya istri saja yang bisa menyakiti suami, sebenarnya suami juga bisa menyakiti seorang istri. Nah, maka segera ataupun laki-laki tersebut berpaling dari istri tersebut, itu sudah dinamakan menyakiti si istri tersebut. Maka suami tersebut tidak memenuhi hak-hak untuk istri. Sedangkan hak-hak suami adalah mendidik, menyayangi, menghormati, menjaga, dan menyiapkan nafkah secara lahir dan batin. Maka ketika ada seorang laki-laki atau suami yang dia berzalim kepada istri, maka segeralah membuat perdamaian kepada suami tersebut, jelaskan sejelas-jelas mungkin. Bahkan kalau bisa kita menghadirkan seorang penengah untuk semisal ustadz, kiai atau ustazah untuk bisa meredamkan perdebatan yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Nah, maka dari situ suami bertanggung jawab atas seluruh keperluan dan pendidikan dari seorang istri. Baik, materi selanjutnya yakni nafkah kiswah dan tempat tinggal bersama. Nafkah adalah arti dari nafkah sendiri itu adalah belanja untuk hidup atau uang pendapatan suami yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya untuk memenuhi keperluan-keperluan di dalam keluarganya tersebut, atau segala bentuk pembelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makan, pakaian, dan tempat tinggal. Allah mewajibkan pemberian nafkah dari seorang suami kepada istri dan anak-anaknya untuk menunjang kehidupan, untuk memperbaiki kehidupan di dalam keluarganya. Kiswah sendiri atau yakni bisa diartikan sebagai pakaian, merupakan kebutuhan pokok yang sangat signifikan di dalam keluarga untuk melindungi diri dari sengatan matahari, untuk menutupi aurat bagi istri agar tidak dilihat lawan jenis seperti itu. Nah, terus selain makanan dan tempat tinggal berteduh atau tempat tinggal rumah, manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Yang selanjutnya yakni tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah atau struktur lainnya sebagai tempat tinggal manusia. Nah, tempat tinggal itu memiliki fungsi untuk keluarga, terutama untuk keluarga yakni yang pertama untuk berteduh dan berkumpul, untuk beribadah, berkumpul bersama-sama menjalankan pernikahan itu dengan yang kemaslahatan, dengan rasa kasih sayang untuk menuju ridha Allah. Atau yang kedua mendidik istri agar menjadi soleha, mendidik anak agar menjadi soleha. Dan untuk tempat istirahat berteduh setelah seharian mungkin bekerja dari mana untuk menafkahi istri, itu untuk tempat berteduh, beristirahat. Dan
Yang terakhir yaitu tempat untuk bersenang-senang bersama keluarga, seperti halnya untuk melaksanakan walimatul us, walimatul khitan, walimatul yang lain-lain, atau pengajian atau perkumpulan-perkumpulan yang berbasis Islami seperti itu. Baik, selanjutnya yakni kedudukan harta dalam pernikahan. Nah, dalam pernikahan harta sangat penting dan penting untuk dipahami dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik itu ketika akan melangsungkan pernikahan ataupun yang sudah melangsungkan pernikahan itu sendiri. Nah, suami dan istri pun harus terus mengetahui dan mengerti bagaimana hukum dari kedudukan harta dalam pernikahannya. Nah, harta dalam pernikahan, harta benda dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan menunjang manusia. Di samping sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga berfungsi sebagai pengikat dari pernikahan tersebut. Maksudnya apa? Karena harta tersebut untuk pengikat antara dua belah pihak, laki-laki dan perempuan yang suami istri ini. Nah, tidak ada penggabung dua harta dalam pernikahan tersebut, yakni harta bawaan dari suami atau istri. Yang kedua ada harta bersama, yakni harta yang dicari secara bersamaan, semisal suaminya bekerja sebagai apa dan mendapatkan sebuah keberhasilan, dan istri juga mendapatkan, harus digabungkan, dibelikan rumah. Nah, itu dinamakan harta bersama. Nah, selanjutnya yakni tentang bab hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini, yakni zina, hendaknya ia menyembunyikan dan merahasiakan kerahasiaannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatt. Nah, jadi di sini tidak ada masalahnya ketika seorang wanita tersebut sudah tidak pernah lagi atau sudah pernah melakukan zina. Tetapi jika sebelum pernikahan tersebut diadakan perjanjian dari laki-laki tersebut mengajukan persyaratan bahwasanya calon istrinya itu harus perawan. Nah, di situ laki-laki tersebut boleh menggagalkan, tetapi lebih baiknya tidak menggagalkan, tetapi menutupi aib dari calon pengantinnya atau istrinya itu. Karena apa? Karena yang kita nilai bukan dari sebuah masa lalu dia, tetapi dari bagaimana cara dia dapat bertobat, dapat berbuat lebih baik lagi dengan cara memperbaiki diri dan tidak melakukannya lagi. Nah, di sini bukan menjadi patokan istri itu sudah pernah berzina ataupun belum, tidak menjadi masalah. Di dalam Islam tidak dipermasalahkan seperti itu. Nah, bab selanjutnya yakni tentang perjanjian dalam pernikahan. Perjanjian pernikahan termasuk ke dalam aspek muamalah. Dalam hal muamalah, pada dasarnya itu para pihak manapun itu berhak dan bebas melakukan tindakan apa saja atau perbuatan apa saja, di mana perbuatan itu tidak dilarang oleh hukum Islam dan tidak melenceng dari hukum Islam tersebut. Nah, menurut hukum Islam, perbuatan perjanjian di dalam pernikahan ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Karena selama tidak melanggar asas-asas hukum Islam, maka itu tidak dipermasalahkan dalam Islam. Nah, isi dari perjanjian pernikahan tidak boleh bertentangan dari hukum-hukum Islam itu sendiri. Selain mengatur mengenai harta, biasanya perjanjian itu yang terdapat dalam pernikahan itu biasanya menganut hal-hal yang tambahan mengenai kewajiban suami istri, terus hak asuh anak, terus poligami, serta perjanjian-perjanjian yang lainnya yang sudah disepakati antara suami dan istri. Di sini saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya, tidak ada kelebihannya. Saya